Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Raswati dari kelas 10 MIPA 5 UPT SMA N1 Pali akan mengerjakan PAS Informatika. Klasifikasi jaringan komputer. A. Klasifikasi jaringan komputer terbagi menjadi 5, yaitu 1. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. 2. Berdasarkan jangkauan geografis. 3. Berdasarkan fungsi. 4. Berdasarkan media transmisi data. 5. Berdasarkan topologi. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara yang mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis (LAN) atau Local Area Network. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih yang berjarak 1-10 km. Contohnya laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan perluasan jaringan LAN sehingga mencakup satu kota yang cukup luas, terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10-50 km. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya PT Telkom, PT Indosat, dan lain-lain. Berdasarkan fungsi. Jaringan klien server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer dapat berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Berdasarkan media transmisi data. Jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Jaringan nirkabel atau wireless network merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini, tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Berdasarkan topologi jaringan. Topologi jaringan terbagi menjadi 5. Apa saja? Topologi jaringan yang pertama adalah topologi ring. Topologi ring sama dengan host ke host setelah dan sebelumnya. Minus, jika satu rusak, semua jaringan terganggu. Minus, perubahan jumlah perangkat sulit. Plus, instalasi mudah. Plus, aliran data lebih cepat. Plus, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data. Yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus sama dengan semua perangkat terhubung melalui kabel tunggal. Plus, jumlah perangkat yang terhubung dapat dirubah tanpa mengganggu yang lain. Plus, instalasi relatif mudah. Minus, jika trafik data tinggi, akan terjadi kemacetan. Yang ketiga adalah topologi star. Topologi star sama dengan menghubungkan host ke titik utama atau hub switch. Plus, jika satu host rusak, yang lain tidak terganggu. Plus, mudah terdeteksi jika ada kerusakan. Plus, tingkat keamanan termasuk tinggi. Minus, membutuhkan banyak komputer. Minus,
biaya jaringan mahal dibanding bus atau ring. Topologi jaringan yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh sama dengan satu host saling terhubung ke host lain dengan kabel tunggal, plus proses pengiriman data cepat, plus jika satu komputer rusak tidak akan mengganggu komputer lain, minus instalasi rumit, minus biaya pemeliharaan tinggi. Topologi jaringan yang terakhir adalah topologi tree. Topologi tree sama dengan topologi jaringan bertingkat yang merupakan kombinasi karakter antara topologi bus dan star, plus mampu menjangkau area yang jauh, plus identifikasi kerusakan mudah diketahui, minus jika kabel tunggal rusak maka seluruh jaringan rusak, minus sering terjadi tabrakan data. Setelah mendengar dan mengetahui penjelasan dari materi klasifikasi jaringan komputer, sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu komputer server dan komputer klien. Secara sederhana, klien adalah komputer untuk pemakai sebuah layanan. Dengan begitu, maka komputer klien adalah pengguna jasa dari layanan server. Untuk melakukan tugasnya, klien haruslah telah dilengkapi dengan aplikasi klien khusus agar dapat dijalankan secara maksimal. Aplikasi yang terdapat dalam komputer klien terdiri atas berbagai macam jenis sehingga akan memudahkan pengguna untuk mengakses dan mendapatkan data dan informasi. Di luar itu, komputer klien juga dilengkapi aplikasi dengan kategori tertentu yang beragam. Contohnya yaitu aplikasi perkantoran, aplikasi editing, sampai aplikasi dalam kategori gaming. Hardware dari komputer klien berbentuk lebih kecil dan tidak setinggi komputer server. Dalam sebuah komputer server tersedia sistem operasi yang berfungsi khusus mengontrol dan memonitor seluruh akses sekaligus menjaga sumber daya yang terdapat di dalam komputer server tersebut. Sebuah komputer server didukung prosesor yang mempunyai scalable serta RAM dengan kapasitas besar, dan terdapat sistem operasi jaringan komputer yang merupakan sistem operasi khusus dalam sebuah komputer server. Komputer server juga mampu menjalankan software administrasi dengan sifat yang memiliki kemampuan mengontrol akses pada sebuah jaringan serta sumber daya yang terdapat di dalamnya. Di samping itu, server juga dapat membawa atau memberikan akses pada stasiun kerja anggota dalam jaringan komputer. Pada saat dijalankan, kedua jenis komputer ini haruslah menggunakan suatu cara yang sama dalam berkomunikasi dan mengirimkan dokumen antar komputer. Cara hubungan ini disebut juga dengan protokol. Setelah mengetahui penjelasan dari komputer klien dan komputer server, sekarang saya akan menjelaskan apa fungsi dari komputer klien dan komputer server. Fungsi komputer klien secara umum yakni 1. Berfungsi mengatur UI, 2. Berfungsi untuk menerima serta memeriksa sintaks yang diinputkan oleh user, 3. Memiliki fungsi untuk melakukan pengaksesan sebuah aplikasi, 4. Berfungsi untuk mengenerate permintaan basis data serta memindahkannya ke dalam server, 5. Berfungsi memberikan respon atau timbal balik kepada user, 6. Berfungsi dalam menyediakan akses basis data secara bersamaan, 7. Berfungsi sebagai penyedia kontrol recovery. Fungsi-fungsi dari komputer server yakni 1. Berfungsi untuk menerima dan memproses basis data yang klien minta, 2. Berfungsi melakukan pemeriksaan autorisasi, 3. Berfungsi untuk menjadi tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap integrity constraint, 4. Mempunyai fungsi dalam melakukan query atau pemrosesan update sekaligus memindahkan respon yang diberikan ke komputer klien, 5. Berfungsi untuk memelihara data dictionary. Perbedaannya dilihat dari peranan keduanya. Ketika klien melakukan sebuah permintaan, maka server menjadi bagian yang menyediakan layanan permintaan. Hanya dalam klien adalah pihak yang melakukan permintaan, serta server adalah pihak yang memberikan hasil dari apa yang diminta klien. Singkatnya, server adalah penyedia layanan. Jika dilihat dari bentuk hardware,
Komputer server maupun klien juga memiliki bentuk yang berbeda. Karena komputer klien adalah komputer dengan ukuran lebih kecil dan tidak setinggi komputer server. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan fungsi dan jenis pekerjaan yang dilakukan kedua jenis komputer ini, di mana komputer server memiliki beban kerja yang lebih berat dibandingkan komputer klien, sehingga bentuknya lebih besar dan tinggi. Itulah penjelasan dari materi klasifikasi jaringan komputer dan materi komputer server dan komputer klien. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.